musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa fi ulumihi. Biasa kita mengulas yang kemarin dulu untuk mengingat dan mengingat ya. Jadi laula mayati nufusu, jikalau tidak ada lapangan nafsu, ya lapangan nafsu, kesenangan nafsu, lapangannya nafsu, keinginannya, mata hak tidak akan ketemu, tidak akan jelas. Apanya tidak akan jelas? Sirul sairi, perjalanan bagi orang-orang yang berjalan. Namanya orang-orang salih ini, namanya orang-orang belajar ilmu, orang-orang yang sedang berjalan. Kenapa? Karena idla masafatan bainaka wa bainahu. Karena tidak ada masafatan jarak bainaka antara engkau wa bainahu dan antara Allah. Jaraknya kayak apa? Nggak bisa dijarak kita dengan Allah. Maka ada kata-kata orang yang dekat dengan Allah, ada orang yang jauh dengan Allah. Itu kalimahnya. Lalu mengukur jaraknya dari mana? Ya dari nafsu itu. Kalau kita menundukkan nafsu, mau berjuang, mau berjihad melawan nafsunya sendiri, lalu bisa mengaturnya, maka dikatakan ahli muqarrabin atau ahli orang-orang yang bertakwa. Itulah ukuran jarak manusia hambanya dengan Allah. Dia menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Ya itu tadi, mau melakukan jihad melawan nafsunya sendiri. Yang tidak baik menjadi baik. Itu tujuannya Allah menggerakkan atau mengadakan maya dinun nufus, lapangan kebebasan nafsu untuk melakukan keinginannya. Dan tugasnya akal untuk menahan, mengatur keinginannya itu supaya mau tunduk, supaya mau ikut ibadah yang namanya nafsu ini. Awalnya menghendaki nafsu itu yang tidak baik, tetapi lama-lama jika mau ditundukkan ya jadi baik juga. Begitu. Ada orang yang kayak Bromo Korah gede dur begitu. Dulu nggak punya akhlak umpamanya. Tapi kalau terus-menerus didera, ditempa dengan ilmu-ilmu, seberapapun orang begitu yang kita sangka tidak baik ya jadi baik begitu. Begitupun yang orang yang kita sangka baik tertutup-tutupi bisa jadi tidak baik. Nah susahnya nafsu itu tidak bisa diukur hanya oleh kita masing-masing begitu. Ya hatta tatawiha wa rihlatuha, sehingga melempit, meringkas. Rihlatuka, jalanan kamu, artinya teringkas kan, merasakan antara kita dengan Allah itu terasa. Makanya wala kotok bainaka wa bainahu, jangan pernah berhenti antaramu dengan antara Allah. Hatta yamhuha wusul wasal lidka, sampai kita ketemu wusul, bertemu dengan Allah. Itulah tujuan Allah menggerakkan nafsu pada lapangannya. Makanya untuk menambah pengertian tentang nafsu ini, yang sesungguhnya adalah kita sendiri. Nafsu itu adalah kita sendiri. Makanya untuk membedakan antara nafsu dengan akal dan yang lainnya, kaidah meningkat untuk penjelasan yang lebih mendalam lagi. Ini untuk pengenalan makhluk di dalam diri kita ya. Jadi ringkasnya begitulah.
dijadikannya setannya begitu juga kan dulu. Karena dengan adanya setan dijadikan oleh Allah menggoda kita, itu maknanya kita itu digiring dengan tingkahnya setan supaya kita mendekat kepada Allah dan selalu berlindung kepadanya. Jadi tidak menyalahkan setan. Gara-gara setan aku masuk neraka ya itu mana setan setan memaksa kita kan enggak. Kemerdekaan bagi kita tinggal milih mau konser apa mau ngaji kan begitu. Ayo tinggal dipilih itu kan. Mau konser apa mau ngaji. Aduh bingung. Konser kan rame. Yang ngaji gini-gini aja. Dipilih ya itu sudah setan. Makanya setan itu pinter ngelak terus nanti di akhirat kelak pinter alasan. Lah aku kan cuma mengajak, tidak memaksa. Ya kalau memaksa ya iya nggak, mana ada setan maksa, nggak ada, cuma membujuk kan gitu. Itu juga nafsu hanya berkeinginan ya, kalau kamu menuruti, kalau tidak itulah kemenangan kamu kan. Ya, susahnya wallahu a'lam bishawab kalau bukan pertolongan Allah ya. Karena bentuknya ini tidak ada yang jelas. Setan hanya itu keluar nyata setelah ada penjelasan begitu. Jadi setan nyata, kita merasa kita kesetanan itu setelah nyata begitu. Di dalam tingkahnya kita, di dalam ucapan. Kadang-kadang terdorong untuk menipu orang, ya itu sudah ya, setan itu menyata. Setelah menyata terjadi baru astagfirullahaladzim, astagfirullah terus tapi ngelakoni terus. Gitu. Oke, jangan terlalu panjang dipandang deh, marah. Tamu baru. Kalau misalnya iya begitu, itu tipu ya, itu sudah kan begitu. Setan pada pandangan, setan pada lisan, setan pada perbuatan, itu sudah. Kalau mata melirik pura-pura ngelirik, aduh pura-pura ngerumput tapi ngelirik terus ya, kacau. Iya gitu. Tapi ya begitulah ya, memang itu sudah tempatnya dunia ini, wanita, harta, tahta, semuanya sudah jadi satu, melingkar di dalam diri kita ya. Tinggal kita pasrah kepada Allah, nggak mampu kita melawan itu. Bukan semata-mata hidayahnya Allah, nggak mampu aja, nggak mampu. Jadi jangan sombong bisa, waduh hebat betul, baru dihajar 1 miliar tunduk-tunduk ya. Aduh halal ya, kemarin haram ya. Dihajar 1 miliar halal ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini sudah enak untuk dimuraqabah ini. Ja'alaka fil alam mutawasiti baina malakut baina mulkihi wa malakuti. Ja'alaka ndadeaken Gusti Allah menjadikan kita, kamu, fil alami, di dalam ini alam dunia, alam mutawasit, alam pertengahan, itu baina mulkihi wa malakuti, antara kerajaan, antara dunia, wa malakuti, dan alam akhirat. Manusia ya, baik, hakikat manusia dijadikan di Gusti Allah fil alam, di dalam alam mutawasit. Alam mutawasit alam dunia ini, alam pertengahan. Alam itu kita 6 alam, tengah-tengah itu alam dunia. Jadi masih banyak dilewati. Setelah alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzah, alam akhirat. Akbar subhanallah, bismillah gawe alam ya Allah itu. Tetapi itu sudah dikemas dalam Al-Qur'an. Luar biasa. Nah, kedudukan kita ini adalah alam dunia. Baina mulkihi wa malakut.
Mana dunia, mana malakut. Jadi manusia terdiri dua unsur, dua lautan. Lautan dunia yang penuh dengan kegelapan. Lalu bisa terang karena ada alam malakut di dalam diri kita. Ada alam malakut. Malah disebut al-malaul a'la. Di atasnya malakut kita ini. Roh itu roh dijadikan sebelum malaikat dijadikan. Sebelum diciptakan ars. Dan makhluk sebaik selainnya. Allah jadikan dulu Nur Muhammadiyah itu. Itulah sumbernya roh. Makanya Nabi anak abul arwah wa Adam abul bashar. Nabi Adam bapaknya jasad. Aku bapaknya roh. Nanti di martabat-martabat itu nanti Bapak jelaskan. Ya. Tanajulnya sifatnya Allah kepada Nur Muhammadiyah itu. Kenapa Nabi disebut insan hamil? Karena kesempurnaan sudah. Antara dua lautan jadi satu. Kita ini bagian daripada nurnya Nabi walaupun satu debunya. Jadikan oleh Allah dalam bentuk dua lautan, lautan kegelapan. Jasad yang mengarah kepada setan dan apinya. Ya kan? Rata-rata jasad ini kan pengen yang berbentuk kepada zahir. Tertipu dengan pandangan-pandangan zahir, ya senang megahan alam. Mengarah kepada itu. Terang kata roh, kau mulia karena diriku. Di dalam kita inilah lautan ilahiyah. Ayo berpikir. Nyangkut nyampe sudah. Kalau di Morokobai kena semua. Sampailah kepada kesempurnaan kita. Arti kesempurnaan kita bisa merasakan sempurnanya sifatnya Allah di dalam diri kita. Ini lautan apa ya Allah? Begitu luasnya pandangan manusia. Gitu. Ini nanti ada. Manusia itulah keadaan kita. Jadi ja'alaka fil alami mutawasit. Telah menjadikan Allah fil alam mutawasit, di dalam alam pertengahan atau alam dunia. Antara dunia, alam dunia dan alam malakut, itulah manusia. Liyu'allimaka, supaya mengetahuikan Allah kepada kita. Mengetahuikan apa? Jalalahu, keindahan, kedudukan qadroka, pangkatmu. Baina makhluqatihi, di antara makhluk-makhluk yang lain. Paling tinggi derajatnya manusia di antara yang lain. Kotor karena dikotori sendiri. Wa annaka, maka sesungguhnya engkau, kita itu adalah jauharoh, intan tantowi yang dibungkus alaika, atas dirimu, asdafi, beberapa wadah, mukawanatihi, nyatanya beberapa makhluk. Kita adalah intan yang dibungkus apa? Ruh itu. Dibungkus oleh beberapa makhluk. Ada hati, bermacam-macam hati. Nanti ada susunan dalam ilmu. Nah, tapi sebenarnya belum sampai ya nanti. Belum sampai sebetulnya nantinya. Wadahnya ruh adalah ini, wadahnya ini adalah wadahnya ini, sampai wadahnya nafas. Nah, sampai sir. Wadahnya sir adalah nafas. Wadahnya nafas ada aja. Sampai dibungkus oleh jasad ini. Wadahnya nafas adalah jasad. Tapi Bapak katakan ini percuma kadang-kadang kalau kalian masih enggan untuk menguraqabai. Nanti ada nafas. Nafas itu sendiri netral.
Dari napas inilah yang menghisab kelakuan kita. Sebutnya tanpa malaikat, 2 malaikat pun napas ini sudah menjadi hisab. Kemarin kan sudah, setiap ambekan membawa takdirnya Allah, baik dan tidaknya. Rahasia sedikit sudah Bapak kasih bocoran begitu. Mana napas yang panjang banyak, itulah kita mengikuti yang banyak, yang lebih baik begitu. Cuma kita mengetahui kedudukan manusia yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita ini adalah sesungguhnya berlian. Kenapa dibilang berlian? Manusia dijadikan adalah sebagai wadahnya iman. Manusia jadi itu wadahnya keimanan. Maka banyak manusia mencari Tuhan setelah keluar dari alam rahim. Besar akal ini berpikir. Makanya kita yang ketemu jalannya kepada agama rahmatan lil alamin, kata Al-Quran, kata Allah, sepatutnya mensyukuri betul-betul kita berada di dalam jalan dituntun oleh agama kita. Cuma ya begitu, bagaimana mau mengenal agamanya, menuntut juga tidak. Sampai kita heran kadang-kadang, kenapa manusia punya keyakinan? Ya karena ada keyakinan, itu kan buktinya. Kenapa kita yakin Allah itu ada? Dari mana? Karena ada wadahnya sudah. Allah Maha Esa. Ini yang buat Allah. Kok yakin akal begitu ya? Coba bayangkan. Ya buktinya ada yang tidak yakin ya. Buktinya ada yang tidak yakin. Yakin kera itu Tuhan. Sapi itu berkasih. Macam-macam kan begitu. Tadi Bapak baca di surat An-Nisa itu kehidupan itu sudah dikemas Al-Quran. Bahwasanya Allah mengatakan kepada Nabi, akan kau temui di dunia ini asadunas, orang yang keras kepala kepada orang mukmin itu dua golongan. Yahudi, mereka yang mengatakan Yahudi, dan musyrik. Musyrik itu ya hidup bunda, itu musyrik. Keras kepala. Ya di sini tuduh karena diapit oleh orang-orang muslim. Pengaruhnya agama ini mempengaruhi mereka menjadi lunak kepribadiannya itu. Kalau di negaranya bantai kamu gitu. Nah, tadi keduanya wala tajidu aqrabu, dan kau akan mendapatkan orang-orang yang berdampingan dengan kamu. Yaquluna nasara, mereka mengatakan Nasrani. Dan ketiga ayat ini dibaca, mereka menangis, dan karena ada persamaan dalam Injil, masuklah ke dalam Islam. Jadi asalnya Islam itu Nasrani. Zamannya Nabi, orang yang meluk agama Islam itu asalnya orang-orang yang Nasrani. Kenapa? Karena mereka di sana ada pendeta dan waruhbana, rahib. Walahum yastakbaru, mereka tidak menyombongkan diri. Al-Quran itu. Jadi dua golongan yang kurang ajar. Yahudi ya biarkan aja sudah. Nunggu kiamat deh. Terus orang beres-beres ya. Perang terus. Jadi benar ya. Itu Nasrani kan yang berdampingan dengan kita, ada persamaan karena mereka ada pendeta dan rahib-rahib. Uskup, paus siapa? Paulus apa paus? Paus. Itu ya. Itu. Iya. Allahu Akbar, begitu sudah. Al-Quran tadi gue baca, iya bener ya, Masya Allah. Jadi nikmat saja, baca itu nikmat saja. Kebenaran Al-Quran iya terasa betul. Kemasan Allah, takdirnya Allah itu maha benarnya itu. Nah, ini didapati lagi pas sampai dalam bab tentang kedudukan manusia, dijadikannya kita di dalam alam mutawasid,
di dalam alam pertengahan ini, dalam dunia itu liyu'allimaka, untuk memberitahukan dirimu, ini dari Allah, jalalati qadraka, keindahan kedudukanmu, baina makhlukatihi, di antara beberapa makhluk yang lain. Masya Allah, ya ini ya. Coba, maksudnya kalau kita betul-betul merasa dimuliakan oleh Allah, terus kita harus bagaimana? Begitu. Setelah kita dimuliakan oleh Allah, masa kita dikotori, kan begitu, dengan dirinya sendiri. Datang waktu remi judi, ya kurang ajar ya. Aduh. Ya sucikanlah Allah, muliakan Allah, karena telah memuliakan kita, jadikan. Ya, kamu bayangkan aja tuh, coba kalau Allah jadikan, kan nggak susah. Allah ciptakan kakinya Irfan kayak kakinya gajah, bisa saja. Kayak apa nanti? Kalau kita samakan dengan kaki gajah, bisa aja kan? Apalagi kayak kakinya ayam, ada tajinya. Aduh. Kedua taji kayak apa nanti sarungnya? Kayak apa celana? Kan mungkin itu tidak mustahil bagi Allah. Kan dalam Al-Quran ada yang dikutuk menjadi kera. Ada. Allah mengutuk manusia sampai jadi kera, anak. Jadi benar, anu wong ngibri, babi ngibri itu benar ada. Insyaallah hayawan. Jadi tinggal ngikuti, apa mau kamu jadi langkahnya gajah apa langkahnya manusia, tinggal ikuti. Ayo. Setelah mengetahui tentang mayadinun nufus, hati-hati dengan kesenangan-kesenangan nafsu. Itulah tugasnya kita semua. Akal kita ini diberi pengetahuan oleh Allah, tiada pernah berhenti. Terus begitu. Untuk memerangi, maksudnya menahan, menghujai nafsu. Nafsu diuji mengeluh, akal yang menyembuhkan. Nafsu diuji kenikmatan yang banyak, luput, akal yang mengingatkan. Baiklah. Banyaknya nikmatnya Allah. Ya muraqabah nikmat saja sudah hampir cukup. Sebagai benteng kita melawan tipu daya setan, itu mensyukuri nikmatnya Allah dari segala sendi-sendi, dari pandangan, dari penglihatan. Wah, Masya Allah, tidak menyangkut dari rezeki yang dari luar itu. Apalagi kalau sudah sampai merasakan nikmatnya Islam. Ini yang jarang dirasakan, nikmatnya Islam iman ini yang jarang dirasakan. Tapi nikmatnya es degan rasa. Nikmatnya ikan bakar terasa, tapi nikmatnya iman Islam tidak bisa terasa. Kenapa? Ini ya kita kasih makan ruh kita ini, batinya diisi dengan ilmu itu. Monggo. Tenang, nasi sore yang diulangi mana? Sih apa sih melebusin? Ini apa? Biasa ngomong sih tukang nunggu pintu sih. Lanjut. Qala musannif rahimahullah taala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan begitulah ja'alaka fil alami mutawasid. Allah menjadikan kita dalam alam mutawasid, alam pertengahan ini, baina mulkihi wa malakut, antara dunia muluk, al-mulk, ada istilah al-muluk, karena itu namanya kerajaan dunia artinya. Wa malakuti, dan alam malaikat. Apa sih alam malaikat? Roh. Itu persamaan dari roh. Malaikat itu roh. Jadi kita ini terdiri dari dua alam. Alam dunia, alam malaikat. Ya pantas tidak bisa.
Yang bisa merasakan hanya rasa. Nah, kita Bapak nggak mau menelaah tentang rasa dulu. Nah, nanti kita merasakan kedudukan kita dulu di alam dunia, dimuliakan oleh Allah. Tadi liyu'allimaka supaya mengertikan kamu. Allah memberitahukan kepadamu liyu'allimaka jalalati qadraka, tingginya kedudukanmu baina makhlukati, di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau sapi kan ada ruhnya, hidup saja. Tapi tidak ada tempat ilmunya. Tidak dikasih hati, tidak dikasih akal. Makanya rendah, tidak bisa meninggi. Manusia diciptakan dari kaki tinggi ke dalam kemuliaan, menunjukkan sikap yang luhur dibanding yang lain, lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. Ada manusia merangkang? Ada, Bin. Nanti kalau kamu sudah gede ngerti. Aduh, ketawa merangkang. Ya begitu. Nah, itu merangkang bentongor ya. Aku lagi bentongor bilang. Begitu. Aduh, Masya Allah, begitu. Makanya Bapak kemarin menurut Bapak, iya ya Kak. Jikalau Allah menciptakan di antara kita sama aja dengan makhluk yang lain, satu aja yang sama, telinga aja sama dengan telinga gajah, kayak apa nih? Sebenarnya nggak ada yang sama telinga monyet ada yang sama? Nggak ada. Tanganmu sama dengan tangan monyet, beda. Semuanya dibedakan untuk menunjukkan kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Allah betul-betul memuliakan turunan Nabi Adam di dalam bentuk jasadnya. Kalau bentuk kemuliaannya ada abul arwah min nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan nur, bagian daripada hakikatnya nur Muhammadiyahnya itu. Jadilah manusia mulia, sempurna kedudukannya. Selagi di dunia terasa. Kalau sudah, makanya ketika keluar dari dunia, itu dari mana? Dari jasad. Inilah dunia kita. Ini dunia. Jasad ini dunia sudah. Kebutuhannya ini dari dunia. Terus keluar dari alam ini. Entah keluarnya kemana. Mana sikatan guru ya Melayu ini. Allah tinggal di masalah dicabut, tahu si nyabut ya orang perlu kan. Tapi ketika nanti dicabut kelihatan bagi orang-orang yang dicabut itu. Tapi aja yang dicabut ya dulu ya. Aja yang mau dicabut. Iya. Iya. Mau jadi anak putu di sini. Ya Allah. Ya. Wa idza balagatil khulqum wa antum khina idzin tangdurun. Ketika idza balagah tumeka khulqum itu napas di tenggorokan. Wa antum utawi engkau ente kabeh kamu sekalian khina id di hari itu weruh amale, weruh tempat sing bakal denggoni, weruh sing tekane. Ya Allah akbar wa makanya hanya tinggal 0,sekian persen iman yang tersisa. Kalau ada imannya, wong-wong sing beriman, sing bakeh dosane, beban, ketika roh dicabut, di dalam saat tinggal 3 getaran napas, dibuka kabeh. Ketika tobat sudah tertutup. Alam ki gelap kabeh, selaka srengenge. Dikatokaken tempat-tempatnya dibuka alam.
Terusan. Oke, ada sudah. Jadi itu. Di mobilnya aja jangan dicabut di situnya. Nanti tadi. Sabar di sini, aja jangan dicabut. Oke. Oke. Ya kalau kamu takut dicabut ya. Iya. Oh iya maksudnya. Iya maksudnya iya kamu udah tahu ya. Udah jadwalnya. Oh. Yes. Ayo hormat. Oh, sama-sama. Yes. Ya, terus akan. Karena ada sebagian orang dalam keadaan dekat kepada Allah, karena sudah sengit ning dunia, sudah zuhud, rata-rata ingin cepat meninggal. Dalam keadaan demikian mereka mohon kepada Allah minta diambil. Ana kamu buri ting Kerawang wis tua-tua. Kadang-kadang mohon kepada guru minta diusulaken ning Gusti Allah jali dicabut nyawa. Coba bayangkan. Tapi mobil kok disit ya. Nunggu disit ya Pak, entar mikir tamu baru kena disit ya Win. Aduh hai terus ya. Ngono ya Allah Rabbi. Ayo. Jadi wa antum wa ya antum hina idin tang durun pada ningali kabeh, pada weruh kabeh. Pada mengetahui tempat-tempat akhir daripada kita nanti kelak ya begitu. Allah Akbar. Monane matane melotot. Tidak bergerak sama sekali, Gusti Allah nutupi rahasiane. Padahal kalau diperlihatkan ketika dicabut nyawanya itu muter-muter kurang. Tapi ditutup rahasianya seakan-akan tidak begitu sakit. Hanya begini aja lah, kadang-kadang nahan ini aja si jari ini sampai akhirnya kaku. Itu pas sakitnya luar biasa. Tuh nyawa masih ada, kekuatan dayanya Allah sudah diambil. Itu bukti di dunia bahwasanya kita berjalan, kita gerak itu karena dayanya Allah. Apa buktinya? Ketika nyawamu masih ada aja, ketika dikasih lemes terbaring nggak bisa bergeletak, kasih mencret aja 7 hari habis sudah. Oh ya, biar gemuk kayak apa Taufik, gemuk pitung dina mencret entong awake. Iya kan, keleman. Iya, paling matanya itu kayak belayar gede. Benar ya. Allah, tenaganya lemas ya. Nyawa masih ada. Dikurangi nikmatnya supaya untuk menjadikan peringatan. Yo. Tapi begitu rosa, sehat, wis pundaknya menduwur. Gagah, iki wong enom ya mongko. Ngatiraken enom ya panen. Kacanan ora wis-wis dibolak-balik rambut ya. Kamu ketawa terus Bin kan tidak? Iya justru. Ya tidak. Allah. Allah. Anak kuno nih. Begitu Bin. Itulah kedudukan manusia di alam dunia sesuai dengan penciptaan, hak penciptanya Allah kepada kita. Kita dijadikan oleh Allah begitu mulia, diisi dengan ilmu, bila ilmi wal yakin, diisi keyakinan sehingga kita yakin kepada Allah. Coba aja kamu bayangkan kalau tidak diisi dengan keyakinan, mana bisa kita yakin adanya Allah, dari mana kan ini? Maka diisi, maka dengan keyakinan itu ayat kita pergunakan untuk menambah keyakinan terus menerus. Bila hilmi bisa menahan diri, wal ilmi dan ilmu pengetahuan, 3 faktor inilah yang menyatu di dalam akal untuk melawan satu. Padahal 7 nafsu, 6 nafsu melawan 1. Tapi keteteran. Nah, karena 3 ketidakmampuan ini akal mengerti yang mampu hanyalah Allah semata-mata. Dan itu karena timbul dari keyakinan. Yakin hanya rahmatnya Allah yang mampu menyelamatkan kita dari kesenangan nafsu.
Oleh karena itulah peristiwa kejadian nafsu ini dikemas di Al-Quran. Lalu Nabi menyuruh menceritakan bagaimana nafsu dijadikan dan bagaimana nafsu hujah kepada Tuhannya. Itu untuk memberitahukan kita, untuk apa? Pendidikan kepada kita. Ketika bagaimana nafsu ditanya oleh Allah, siapa Tuhanmu? Aku ya aku, oh ya kau. Nafsu ya, coba bayangkan. Begitu dijadikan oleh Allah, karena bukan akal. Ya bagaimana hewan bisa dijadikan begitu, bisa menjawab demikian kan tidak bisa. Akhirnya disiksa di tempat yang panas, ya dua-duaan, tobat-tobatan, dikasih kemarau 1 tahun ngeluh, aduh setengah tahun aja balik papan. Bakmin bingung pada ayam asat banyune, ora disonamene bingung, tenang sih, sholat istikharah apa istisqa. Nah, iya, akhirnya panas, AC-nya pada mati, mengeluh, panas mengeluh, tobat-tobatan. Coba Pak maju ning kamar ya, AC nggak jalan, kipas nggak jalan, aduh. Iya biasa di AC kan, coba. Padahal dulu nggak ada AC, adanya tipit-tipit ya. Tapi nerima ini. Nerima ikhlas ngono. Ikhlas bae. Tangi maning anake diliri, ya sendiri dewek bae. Aduh ya. Begitu. Ya. Apalagi akhirnya tobat. Setelah tobat ditanya lagi, Marobuka, kon ya kon, aku ya aku. Kurang ajar bener. Dikasih ya, akhirnya apa? Dikasih penyakit, didinginkan di musim dingin. Ampun-ampunan, dingin nggak mau, dingin terus-terusan ya, kedinginan. Allah, itulah itu nafsu. Dikasih kemarau, mengeluh, dikasih dingin, mengeluh, begitu. Sakit ya begitu, nggak ada bosannya, nggak ada puasnya, itulah nafsu. Akhirnya diangkat lagi dari kedinginan itu. Masya Allah, susah betul ya. Ditanya lagi marobuka, ya begitu lagi. Akhirnya disuruh puasa, dilaparkan itu sampai lemes. Disuruh puasa, maksudnya dipuasakan si nafsu ini untuk mencegah. Akhirnya tobat-tobatan. Setelah puasa lemes, ada orang bisa mangan. Nah ini ya, diangkat lagi marobuka Allahu Rabbi. Si jineng nafsu, alatnya nafsu, menekan nafsu, riyadho, nih wong mau gelem bersihaken. Karena puasa hakikatnya itu membersihkan nafsu itu, membersihkan hati, dan itulah perjalanan kita di dalam rangka mensucikan Allah. Sucikan hati ini baru kita mensucikan, baru bisa merasakan sucinya Allah. Nah, orang tidak pernah mensucikan dirinya dengan meriyadho, belajar wiridan, tak akan pernah merasakan sucinya Allah. Tidak akan, hanya sebatas kata-kata subhanallah itu. Orang-orang musyrik pun bisa begitu. Assalamualaikum bisa, alhamdulillah. Bisa ya. Kamu ketawa terus ya, bahagia betul hari ini. Ya udah begitu. Bisa begitu. Masya Allah. Ayo dimoroka baik. Mulanya berat ya, berat puasa sunahku berat karena seikhlasnya. Ini puasa fardu karena dipaksa digiring oleh Allah dengan cambuk kefarduan itu, terpaksa dan kepaksa. Tapi ya ada aja yang jebol itu, bolong, bocor jari ikwane bocor ya. Alasannya panas ya.
aduh Pak nomor ora buka mati iya wis anu pas syariatnya memperbolehkan jikalau memang diperkirakan dalam keadaan yang tidak kuat melakukan puasa karena suatu pekerjaan bisa dibatalkan, tapi ini jangan jadikan landasan ini parah ini boleh. Wah, kata bapak begitu boleh ya, itu boleh terus ya aja ndak bisa Saya kerja. oleh itu karena sesuatu yang membahayakan nyawa baru ngorong sedikit membahayakan nyawa sudah ada syariatnya begitu ndak apa tapi ya betul-betul begitu maka efektif sekali bagi kita kalau ingin belajar riyadhah bersama-sama dengan perjalanan sairu orang-orang yang berjalan menuju Allah lakukan yang ikhlas. Ternyata sunnah-sunnah Nabi ini mengajarkan kita untuk beribadah secara ikhlas. Kalau wajib ya wajib karena dipaksa kewajiban kan itu jelas sudah. Kalau sunnah ini perkara yang timbul dari nurani, dari betul-betul dari keimanan yang tumbuh dari sir, karena cinta, karena takutnya kita kepada Allah betul-betul tumbuh, bukan ditakut-takuti, tapi tumbuh takut sendiri, hopnya itu timbul. Puasa. Nah, ini awal bulan, besok kemarin tadi besok awal bulan. Ya, jadi pengen dani awak, ya dilatih untuk mencontohkan kepada anak-anak itu. Nah, pertengahan bulan lah kelewatan, pertengahan bulan 2-3 hari ya lakukan, atau di akhir bulan mulai dibina awak ini kan. Ini orang-orang namanya orang-orang suluk begitu, betul-betul melangkahkan dirinya untuk memperbaiki atas dasar penciptaan kita sebagai makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Muliakan hukumnya Allah, muliakan hukumnya Nabi, buktikan dengan kenyataan begitu sudah.